Hai hai hai, selamat datang kembali di Mimin Art Channel. Tentunya penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Yuk kita langsung saja dengerin ceritanya. Bab 66, Mimpi Buruk Tentangmu. Aileen berdiri meninggalkan tempat duduknya, mengambil kain dan membersihkan meja bekas tumpahan air. Matanya sesekali memperhatikan Alpian yang sedang memijat kepala. Pikiran Aileen pun menerawang jauh. Sejak kemarin ia mendapati sesuatu yang berbeda dari suaminya. Mulai dari wajah pucat, lebam merah di rahang sebelah kanan dan juga mimisan beberapa kali. Sejauh ini sudah 3 kali ia tahu Alpian mengeluarkan darah melalui hidung. 1 kali di apartemen dan 2 kali merupakan laporan dari Boy. "Kamu sakit, Mas?" tanya Aileen. Alpian terdiam. Bentuk perhatian kecil dari Aileen itu saja mampu membuat hatinya menghangat. Sejak Aileen menciptakan jarak, ini adalah pertama kali ia menanyakan keadaan suaminya. Alpian mengangkat kepala demi menatap sang istri. Namun semua memburam dalam pandangannya. "Tidak, memangnya kenapa?" balasnya, berusaha untuk terlihat baik-baik saja. Setidaknya ia tidak boleh terlihat seperti orang sakit di hadapan sang istri. "Kamu agak pucat." "Tidak apa-apa, aku hanya sedikit pusing. Belakangan ini aku agak capek karena banyak pekerjaan. Belum jadwal keluar kota yang harus ditunda." Masih ada senyum tipis menghiasi wajahnya yang rupawan. Oh, Aileen menatap penuh selidik. Ada kesan bahwa Alpian sedang menyembunyikan sesuatu darinya. Namun, ia tak ingin menggali lebih jauh sebab sebuah kebohongan seringkali ditutupi dengan kebohongan lain. "Boy, makannya sama mama dulu ya. Papa mau ke atas sebentar. Bajunya papa basah," ucap Alpian sambil menunjukkan ke mejanya yang basah. "Ya papa." Alpian pun berdiri meninggalkan tempat duduknya. "Sayang, tolong suapin Boy sebentar, aku mau ganti baju dulu." Tanpa kata Aileen mengangguk, lalu duduk di samping si kecil Boy menggantikan Alpian. Pandangannya mengikuti langkah sang suami yang sedang berjalan membelakanginya. "Sayang, boleh mama tanya sesuatu?" "Apa, Ma?" tanya Boy sambil membuka mulut saat Aileen mulai menyuapkan makanan. "Boy berapa kali lihat hidung papa berdarah?" Anak laki-laki itu terdiam sebentar sambil memutar bola matanya. Memikirkan sudah berapa kali melihat sang papa berdarah. 3 jari kecilnya lantas terangkat ke udara tepat di hadapan sang mama. "Tapi papa bilang ini rahasia, Ma," jawab Boy dengan polosnya. "Iya sayang, mama akan jaga rahasia Boy. Tadi Boy abis tembak dada mostelnya papa, Ma. Papa kalah main pelang-pelangan sama Boy, makanya hidung papa berdarah." Ia berceloteh penuh rasa bangga akan kehebatannya mengalahkan sang papa. Sudut bibir Aileen terangkat tipis. Ia belai puncak kepala putranya penuh cinta. "Iya sayang, Boy memang jagoan. Sekarang makan lagi yuk." Aileen membuka pintu kamar dan mendapati Alpian sudah berganti pakaian. Lelaki itu tampak rapi dengan setelan pakaian kerja. Ketika pantulan Aileen terlihat di cermin, ia menoleh dan tersenyum. "Aku mau pergi dulu. Kalau Boy tanya, bilang saja aku ke kantor. Aku tidak bisa pamit karena dia akan ngamuk lagi." Tak ada sahutan. Aileen hanya fokus memperhatikan gestur suaminya. Sekarang Alpian sedang duduk di ujung tempat tidur sambil membukukan badan untuk memasang sepatu. "Oh ya, mungkin malam ini aku jadi keluar kota." Alpian terdiam sebentar sambil menunggu akan seperti apa reaksi sang istri. Biasanya saat memberitahu akan keluar kota, Aileen akan merengek dengan manja untuk memohon agar tidak ditinggal dalam waktu yang lama. Tetapi sekarang segalanya terasa berbeda. Alpian merasakan kekosongan dalam hati. Ada jarak yang membentang jauh. Aileen terkesan tak begitu peduli, seolah kepergian suaminya bukan masalah lagi. "Jaga kesehatan ya, jangan banyak bergadang."
Dan jangan telat makan, jaga boy dan anak-anak dalam kandunganmu. Hening, tak ada satu kata pun yang terucap dari bibir Aileen. Bahkan saat Alpian membenamkan ciuman di kening sebelum keluar kamar, Aileen membeku. Kalimat perpisahan singkat itu berhasil menyayat hati. Dan yang ia lakukan hanya diam dalam keheningan, menahan rasa sakit agar air mata tak meleleh. Kenapa aku merasa seperti ada lubang besar yang siap menelanku hidup-hidup dalam batin Aileen. Pukul 10 malam Alpian baru tiba di bandara. Sepanjang hari ia harus direpotkan membujuk boy yang tidak mengizinkannya meninggalkan rumah. Tadinya ingin menyelinap pergi, tetapi bocah cerdas itu menemukannya berjalan mengendap-endap di ruang tamu. Alhasil, ia harus menyiapkan 1001 alasan yang masuk akal bagi anak-anak seusia putranya. Dan baru bisa berangkat setelah boy tertidur. Beruntung hari ini masih ada jadwal penerbangan terakhir, sehingga Riana langsung memesan tiket pesawat yang baru. Kini ia dan Gali sedang berada di ruang tunggu bandara, duduk sambil menunggu jadwal pesawat. Tidak ada yang ketinggalan kan? Tanya Alpian. Sepertinya aman, hari ini melelahkan sekali, keluh Galih sambil menyandarkan punggung. Ya, aku hampir pegal berangkat karena kedapatan sama boy. Alpian tertawa kecil memikirkan betapa menggemaskannya putranya. Lalu kemudian wajahnya berubah suram saat teringat Aileen. Sebelum berangkat, tadi ia mendapati istrinya sedang muntah-muntah di kamar mandi. Namun segala bentuk perhatian dari Alpian ia tolak mentah-mentah. Alpian lantas mengeluarkan ponsel dari saku blazer, mengusir kerinduan dengan membuka foto-foto yang ada di galeri. Aku merindukanmu yang dulu, tapi aku lebih suka kamu yang kuat meskipun tidak ada aku di sisimu, gumamnya dalam hati. Lamunan Alpian pun harus membuyar oleh pengumuman keberangkatan dan para penumpang diminta naik ke pesawat. Itu pesawat kita, ucap Galih lalu menarik koper. Alpian menonaktifkan ponselnya lalu memasukkan kembali ke saku. Baru akan berdiri, namun tiba-tiba sekeliling terasa berputar dalam pandangannya. Disusul dengan penglihatan yang semakin memburam, ia bahkan tak dapat melihat di mana keberadaan Galih. Sebab semakin lama semua terasa semakin gelap. Detik itu juga Alpian pun ambruk. Ia tak sadarkan diri lagi dan dalam hitungan menit suasana sekitar sudah penuh dengan kepanikan. Alpian, bangun, teriak Galih. Aileen berjalan seorang diri di antara hamparan taman luas dan sunyi. Ketika melihat ke angkasa, ada awan hitam pekat. Sekeliling pun diselimuti oleh kabut tebal. Ia memandang ke segala arah, tak tahu sedang berada di mana dan mengapa bisa berada di tempat asing ini. Yang ia lakukan hanya terus melangkah di tengah kegamangan. Namun, sepasang kaki itu seketika terhenti saat pandangan menangkap sebuah bayangan berjalan di belakangnya. Aileen mematung di tempat sambil meneliti sosok tersebut. Dari postur tubuh dan rambut, ia dapat mengenali bahwa itu adalah suaminya. Lalu mau kemana dia? Mengapa berjalan menuju tebing? Mas Alpian mau kemana? Sosok di depan berhenti melangkah dan menoleh, membuat Aileen merasakan tubuhnya meremang. Tatapan Alpian tampak datar tanpa ekspresi. Berwajah pucat dengan pakaian serba putih. Ia tersenyum tipis sebelum akhirnya berbalik dan berjalan lagi menuju tebing. Jangan ke sana mas, di sana ada jurang, teriak Aileen sekuat tenaga. Tak ada respon dari Alpian, ia diam dan terus melangkah. Aileen hanya dapat menjerit sekuat tenaga, sebab kakinya terasa lemas dan tak sanggup untuk sekedar menyusul atau mencegah sang suami. Hingga akhirnya Alpian tiba di tepi jurang. Mas Alpian, jerit Aileen, napasnya tersenggal hebat. Keringat membasahi seluruh tubuh dan jantung berdebar cepat. Matanya yang merah melelahkan cairan bening.
Ia memandang ke sekitar dan mendapati dirinya sedang terbaring di kamar. Kenapa aku mimpi seperti ini? Nah, segitu dulu ya bab 66-nya. Ditunggu lagi bab 67-nya pasti dilanjut ya. Bab 67. Dear Aileen. Suasana panik mendominasi ruang instalasi gawat darurat. Alpian baru saja masuk dalam keadaan belum sadarkan diri. Dua orang dokter dan juga beberapa perawat sedang berusaha melakukan pertolongan pertama. Gali berjalan mondar-mandir di depan ruangan. Ia masih sangat gelisah ketika mendengar suara Dokter Pero yang berjalan mendekat sambil menggerutu. Kenapa Alpian bisa drop sampai separah ini? Padahal aku baru bertemu dia 2 hari lalu dan dia baik-baik saja. Galih gemetar mendengar gerutuan wanita itu. Dirinya lah orang pertama yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh sang dokter jika terjadi sesuatu terhadap Alpian. Aku tidak tahu, Per. Kami baru mau naik pesawat, tapi tiba-tiba Alpian pingsan, jawab Galih. Mungkin dia drop karena kelelahan dan stres. Beberapa minggu ini banyak sekali masalah yang terjadi. Aku kan sudah titip pesan kalau Alpian tidak boleh kelelahan dan stres. Protesnya lagi. Cepat hubungi Tante Penny, hubungi juga Aileen. Dia harus tahu seperti apa kondisi suaminya. Tapi Per, Alpian berpesan kalau aku tidak peduli dengan pesan Alpian, pekiknya. Lalu beranjak meninggalkan Galih dan memasuki ruangan berpintu kaca itu. Sementara Galih mematung di tempat, menarik napas dalam-dalam demi mengurangi panik yang seakan sanggup melumpuhkan akal sehatnya. Menjatuhkan diri di kursi tunggu. Galih terdiam dalam keambiguan. Ponsel di tangannya ia genggam erat-erat, ragu sebab sebelumnya Alpian pernah berpesan agar Aileen jangan sampai tahu apapun tentang kondisinya. Sementara di dalam ruangan penanganan Alpian langsung diambil alih oleh Dokter Pero. Ia baru saja memberi arahan kepada beberapa perawat. Ada yang sedang memasang jarum infus di pergelangan tangan kiri, mengambil sampel darah untuk diperiksa di laboratorium, dan ada pula yang sedang mencatat kondisi pasien. Sedangkan Dokter Pero sedang memeriksa detak jantung dan pernapasan. Sesekali ia mencoba membangunkan sang pasien sekaligus sahabatnya itu. Bangun Al, kamu tidak boleh menyerah begitu saja. Kamu sudah janji padaku bahwa kita akan berjuang bersama melawan sakitmu. Ia berbisik lirih, namun tak ada respon sedikit pun dari Alpian. Wajah pucat dan lebam merah di sekitar tubuh Alpian memaksa sang dokter menjatuhkan air mata. Aileen berdiri di depan gedung kantor suaminya dengan perasaan ragu. Setelah mimpi buruk semalam, ia tak dapat terpejam. Bayangan Alpian jatuh menerobos jurang yang gelap dan dalam selalu menghantui di pikirannya. Wanita itu menarik napas panjang, menggenggam ponsel dengan tatapan nanar. Entah mengapa ia merasa sangat jahat belakangan ini. Sesal perlahan merasuk ke hati. Mengapa ia gelap mata karena kecewa sampai memblokir nomor sang suami. Pesan lama dari Alpian ia buka kembali, lalu membacanya satu persatu. Pagi ini sudah beberapa kali ia menghubungi nomor Alpian, berniat meminta maaf atas tindakan impulsifnya belakangan ini. Tetapi hasilnya nihil, Alpian tak dapat dihubungi, sehingga pilihan satu-satunya bagi Aileen adalah mendatangi kantor dan menanyakan kemana ia bisa menghubungi sang suami. Dengan berbekal kartu akses masuk pemberian Alpian, Aileen menjejaki gedung pencakar langit itu. Dua petugas keamanan menyambut penuh hormat. Aileen lantas melangkah menuju meja resepsionis untuk menanyakan keberadaan sang pemilik perusahaan. Selamat pagi, ada yang saya bisa kami bantu? Sapa seorang resepsionis dengan senyum ramah. Saya mau tahu ke kota mana suami saya pergi dan apa ada nomor di sana yang bisa dihubungi. Nomor telepon hotel tempatnya menginap atau nomor telepon seseorang yang bisa menghubungkan saya dengannya. Baik, tunggu sebentar. Sang resepsionis mengangkat gagang telepon. Entah menghubungi siapa, Aileen hanya menatap sambil menunggu.
Maaf Bu, untuk sekarang ini Pak Alpian ataupun tim kami yang ada di sana belum bisa dihubungi. Mungkin Bu Ailin bisa menunggu dulu. Saya akan menginformasikan kabar terbaru secepatnya. Tak ada jawaban dari Ailin. Entah mengapa ia merasa semua orang sedang menyembunyikan keberadaan Alpian darinya. Tak mendapat jawaban, Ailin memilih mendatangi apartemen sang suami. Kurang dari 30 menit ia sudah tiba di gedung super mewah itu. Beruntung ia hafal password pintu apartemen sehingga tidak ada kesulitan untuk masuk. Suasana tampak sunyi saat ia memasuki tempat itu. Seperti biasa, apartemen mewah itu dalam keadaan bersih meskipun beberapa minggu dihuni Alpian seorang diri. Aileen memasuki kamar utama. Ia memandangi kamar itu dengan mata berkaca-kaca. Kamar ini banyak menyimpan kenangan antara dirinya dan sang suami. Ia duduk di tepi tempat tidur, mengusap tempat kosong yang dipenuhi oleh kenangan tentang Alpian. "Kamu di mana, Mas? Aku minta maaf." Cukup lama ia menghabiskan waktu di kamar itu. Setelah puas merenung, ia beranjak keluar namun sesuatu berhasil mencuri perhatiannya. Ada beberapa botol obat di atas meja. Sebagian tergeletak dengan isi terburai di lantai. "Obat apa ini?" gumam Aileen sambil memunguti butiran obat. Tiba-tiba bayangan mimpi semalam menghantui, ditambah gejala-gejala aneh yang selama ini ia temukan pada diri sang suami. Mengeluarkan darah di hidung, lebam merah di beberapa bagian tubuhnya, dan juga wajahnya yang selalu pucat. "Dokter Pero itu spesialis onkologi," ucapan Alpian kala itu terlintas kembali di ingatan Aileen. Kala ia menanyakan mengapa sang papa gurita itu ditangani dokter ahli kanker, bukan dokter ahli ortopedi. Dalam hitungan detik Aileen merasakan tubuhnya meremang. Dugaan semakin kuat merasuk ke pikirannya tentang apa yang selama ini Alpian tutupi darinya. Mengapa ia merasa sendirian yang tidak tahu apapun tentang sang suami. Aileen bangkit dan menggeledah seisi kamar itu. Semua berkas milik suaminya yang ada di laci ia periksa. Sepintas tak ada yang aneh. Semua berkas yang ia temukan hanya data perusahaan. Tiba-tiba ingatan Aileen tertuju pada sebuah ruangan di mana Alpian pernah melarangnya masuk dan menyebut ruangan itu hanyalah gudang penyimpanan barang bekas. Mengumpulkan keberanian, Aileen menuju ruang itu. Baru membuka pintu, Aileen sudah dibuat terkejut dengan apa yang ia dapati di sana. Air matanya tumpah begitu saja. Bagaimana tidak, ruangan itu bukanlah sebuah gudang penyimpanan barang bekas, melainkan sebuah ruangan menyerupai kamar perawatan di rumah sakit. Ada berangkar pasien dengan berbagai alat medis. Sebuah map dengan nama Alpian Setio Darmawan terletak di atas meja. Berulang-ulang Aileen menarik napas untuk menguatkan hatinya. Tangannya bahkan gemetar menyentuh map tersebut. Perlahan ia membuka lembar demi lembar, berharap tidak menemukan sebuah kenyataan pahit di sana. Tetapi keterangan yang terdapat pada lembar terakhir berhasil melelehkan cairan bening yang sejak tadi ia tahan. Leukemia, kanker darah, bagaikan tersambar petir. Tubuh Aileen gemetar. Tubuhnya luruh ke lantai, isak tangis pun memenuhi seisi ruangan. Ia seperti sedang tenggelam dalam lautan rasa bersalah. Istri macam apa aku ini? Kenapa aku tidak tahu apa yang terjadi pada suamiku padahal 4 tahun bersamanya? Hingga beberapa menit berlalu, Aileen menyeka air mata yang membanjiri kedua sisi pipinya. Ia harus segera mencari Alpian dan menemaninya, meminta maaf atas semua kesalahan yang ia lakukan. Namun, baru saja membuka pintu, sudah terlihat Gali berdiri kokoh di sana.
Aileen terdiam menatapnya terlebih saat ini Galih sedang menghunus tatapan tajam padanya. Mau apa kamu di sini? Pertanyaan ketus itu menjadi sambutan pertama Galih kepada Aileen. Aku mau bertemu suamiku, tolong beritahu aku di mana suamiku. Galih berdecih, ada amarah tertahan dalam raut wajahnya. Ia melangkah masuk dan meletakkan koper milik Alpian ke samping sofa. Kenapa kamu baru menanyakan keberadaan Alpian? Bukannya kamu bilang tidak peduli apapun tentangnya. Hati kecil Aileen terasa tercubit. Kakinya seolah tak sanggup lagi menopang tubuhnya, sebab seluruh tenaga terasa tercabut dari raga. Kamu pikir hanya kamu yang jadi korban di sini, dan hanya kamu yang menderita, begitu kan? Galih menjeda ucapannya dengan tarikan napas. Asal tahu saja, Alpian lebih dari itu. Pertahanan Aileen runtuh. Setiap kata yang terucap oleh Galih seperti busur panah yang menikam jantungnya, menghujam tanpa ampun. Kamu tahu Aileen, selama 4 tahun ini Alpian menanggung luka itu sendirian. Dia menanggung akibat dari sesuatu yang tidak pernah dia lakukan. Kamu tidak tahu kan, kalau dia sudah mencari kamu selama bertahun-tahun untuk mengembalikan semua hakmu. Kamu tidak tahu bagaimana setiap hari dia berusaha menebus semuanya dengan membahagiakan kamu. Setiap hari dia memikirkan bagaimana supaya dia bisa bertahan hidup lebih lama, menghabiskan sisa waktunya untuk kamu dan melihat anak-anaknya tumbuh. Dia berikan semua yang dia miliki untuk kamu, Aileen. Bahkan dia mengabaikan dirinya sendiri, mengabaikan penyakit mematikan yang menggerogoti tubuhnya. Suara Galih menggema di ruangan itu. Berapa kali dia melewatkan jadwal kantor hanya untuk menemani kamu. Beberapa kali dia mengabaikan lelah hanya untuk memberi kehidupan yang lebih baik untuk kamu. Dan apa yang kamu lakukan untuk membalasnya? Apa yang kamu lakukan saat dia membutuhkan kamu? Apa pernah kamu mencoba cari tahu kenapa dia selalu berdarah? Apa pernah kamu cari tahu kenapa selama ini dia memakan makanan bebas lemak yang rasanya hambar? Tidak kan? Air mata Aileen semakin menganak sungai. Kamu hanya memikirkan sakit dan kecewamu sendiri dan malah sengaja menjauhkan dia. Hanya karena dia melakukan satu kesalahan, kamu mengubur semua kebaikan yang dia berikan kepada kamu, menghukum dan membiarkannya menjalani masa-masa sulitnya sendirian, sampai akhirnya dia drop seperti sekarang. Tak ada kata yang dapat terucap dari bibir Aileen. Lidahnya terasa keluh, napasnya berat, hatinya terasa perih. Galih beranjak menuju meja kerja Alpian, mengeluarkan sebuah berkas di sana dan meletakkan tepat di hadapan Aileen. Dia bahkan mengalihkan semua harta yang dia miliki atas namamu, supaya tidak ada seorang pun yang bisa merampas hakmu pada saat dia pergi nanti. Apa kamu masih merasa kurang? Aileen menangis sejadi-jadinya. Bahkan kini terdengar sesegukan. Semakin ia menahan tangis, semakin deras rasa sakit yang menghujam hatinya. Biarkan aku menemani suamiku, tolong. Maaf, aku tidak bisa beritahu di mana Alpian sekarang. Dia sudah membuatku berjanji untuk merahasiakan semuanya, dan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Ia lalu menyodorkan selembar amplop berwarna putih, yang kemudian ia letakkan di lantai tepat di hadapan Aileen. Surat itu dibuat Alpian beberapa bulan lalu. Semua yang mau dia katakan kepada kamu ada di dalamnya. Setelah menyelesaikan kalimat itu, Galih beranjak pergi dari ruangan, meninggalkan Aileen seorang diri. Wanita itu terduduk seorang diri sambil memeluk sepucuk surat yang ditinggalkan Alpian. Ingatan masa lalu menghantam pikirannya bertubi-tubi. Semua kenangan bersama Alpian, bagaimana Alpian melindunginya dan Riana dan ibunya. Bagaimana Alpian mati-matian mencarinya saat membawa kabur Boy. Bagaimana Alpian melindunginya dari keluarga Darmawan yang tidak menyukainya.
Tetapi dengan semua kesempurnaan yang diberikan Alpian kepadanya, apa yang ia lakukan untuk membalasnya? Demi membalas rasa kecewa, ia sengaja memberi Alpian makanan dengan kadar garam tinggi, padahal seharusnya Alpian menjauhi itu semua. Ia juga ingat beberapa waktu lalu sengaja membuat makanan yang tidak disukai Alpian. Tetapi Alpian tetap memakannya untuk menjaga perasaannya. Beberapa menit berlalu, Aileen menggenggam sepucuk surat pemberian Gali. Butuh keberanian besar bagi Aileen untuk membukanya, membaca barisan kata yang tertulis. Dear Aileen, apa kabarmu hari ini? Kalau surat hari Kalau suatu hari surat ini jatuh ke tanganmu, itu artinya aku sudah pergi. Maafkan aku, sayang. Aku terlalu takut. Aku tidak punya keberanian sedikit pun untuk mengakui semuanya. Aku pikir aku bisa membayar kesalahan di masa lalu dengan memberikan semua yang kumiliki untuk kamu. Aku pikir kita hidup bahagia tanpa bayangan masa lalu, memulai lembaran baru dengan bahagia. Tapi ternyata aku salah. Semua itu tidak cukup. Aku salah karena tidak punya keberanian untuk jujur sejak awal. Aku takut kamu akan terluka dan membenciku. Aku ingin kamu selalu bersih karena kamu adalah Ailinku yang memiliki hati selembut kapas dan jiwa sebening embun. Kamu mengajarkan aku untuk mencintai dengan tulus. Maafkan aku yang sudah menciptakan noda hitam dalam hidupmu. Kamu tahu, aku tidak pernah menyesali malam itu, karena malam itu membawaku untuk bertemu dengan kamu, dan aku merasa beruntung untuk itu. Aku selalu merasa hidupku berharga setiap bangun di pagi hari dan melihat kamu ada di sisiku. Setiap hari yang kulakukan hanya berdoa supaya Tuhan berbelas kasih memberiku waktu lebih panjang untuk bisa menua bersamamu, melihat anak-anak kita tumbuh dan berlarian, dan aku berharap Tuhan memberi sedikit waktu untuk bisa membayar masa lalu dengan kebahagiaan, memenuhi hatimu dengan cinta. Tapi kemudian aku sadar bahwa tidak semua keinginanku bisa terwujud. Aku tidak berani lagi untuk berharap lebih banyak. Menghirup udara pagi dan menikmati matahari saja adalah sebuah kemewahan untukku. Meskipun setiap malam aku selalu takut untuk menutup mata. Takut tidak akan bisa terbangun lagi. Aku takut dan sangat takut. Nah, begitu dulu ya di bab 67-nya. Mengharukan sekali ya. Oke, yang masih penasaran ditunggu lagi ya bab selanjutnya. Jangan lupa di like, di subscribe juga. Pokoknya terima kasih banyak buat kakak-kakak yang selalu stay tune ya. Bye bye.